Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Sehat sedaya ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu bisa hadir di sekolah di pagi sesuai dengan agenda kita. Setiap pagi kita awali dengan ya tutup. Kita awali pantun dulu ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar. Bagi-bagi buah labu. Beli kuali untuk masak ketupat. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita awali dengan penuh semangat. Satu lagi ya Bapak Ibu. Pisang kepok gula Jawa. Buah lalu dikasih santan. Itulah bangga kolak. Pagi-pagi sudah cara kolak. Jadi Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita pagi hari ini. Melanjutkan kajian kemarin yang sudah kita sampaikan masih terkait dengan 4 maqadirullah. Jadi 4 qadarnya Allah kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu tentang nikmat. Sebagai orang iman, kalau kita diberikan nikmat, kita harus apa Bapak Ibu? Bersyukur. Itu yang pertama, kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu cobaan atau ujian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai orang iman itu pasti akan diuji atau dicoba oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, apakah menyangka kamu orang iman sudah menyatakan iman lalu tidak diuji oleh Allah? Pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Orang-orang dulu itu juga sudah diuji oleh Allah. Ada kekurangan buah-buahan, ada kekeringan, kelaparan. Bahkan para nabi, para rasul pun itu juga dicoba oleh Allah. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bahwa ujian-ujian ini bukan berarti Allah itu tidak cinta pada kita. Sebagai orang iman, ujian itu justru Allah itu cinta kepada kita. Hanya mungkin Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa cobaan ini bukan hanya ya yang menyulitkan saja, bahkan yang menyenangkan pun itu juga termasuk cobaan. Mungkin contoh Bapak Ibu, kita suatu saat ya kebetulan ya alhamdulillah uang ada, badan sehat, anak-anak sehat ya. Kemudian juga rumah ada, mobil ada, semuanya ada ya. Itu juga cobaan. Apakah kita sebagai orang iman itu bisa bersyukur? Itu cobaan. Tapi suatu saat Bapak Ibu ya, kita sudah kondisi pas, uang itu tidak ada, badan sakit, rumah kebanjiran, kemudian ada saudara yang mungkin juga butuh pertolongan ya, anak-anak sudah sakit, seolah-olah sudah kita tidak bisa berpikir. Pernah suatu saat kadang-kadang seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan antara cobaan yang istilahnya ya susah dan mungkin menyenangkan, kadang
kadang-kadang itu justru kita itu lebih tahan kalau kita itu pas dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang seperti itu. Kita dicoba dengan keadaan yang menyenangkan, kadang-kadang kita lupa. Seperti kemarin kita contohkan di zaman dulu-dulu ya, di Nabi Musa itu ada Korun ya. Kemarin sudah kita singgung, Korun itu sebetulnya dulu ya miskin. Begitu dia menjadi kaya raya, lupa dengan Allah. Mungkin juga di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Mungkin ceritanya sudah masyhur Bapak Ibu. Sa'labah ini orang yang ya fakir miskin ya, betul-betul miskin, tapi dia ahli ibadah Bapak Ibu. Jadi suatu ketika dia sholat bersama Rasul ya di masjid ya. Tapi begitu dia setelah sholat dia langsung pulang. Begitu sholat dia langsung pulang. Suatu hari Rasul menghentikan Sa'labah, memanggil Sa'labah. Hei Sa'labah, mengapa kamu setelah sholat kok langsung pergi pulang? Tidakkah kamu berzikir dulu? Tidakkah kamu berdoa sama Allah dulu? Kemudian Sa'labah menjawab, ya Rasul, sebetulnya saya ini sedang ditunggu istri saya. Kain yang saya gunakan untuk sholat ini, ya Rasul, sudah ditunggu istri saya untuk sholat di rumah. Maka begitu sholat saya cepat-cepat pulang. Jadi Sa'labah itu dengan istrinya hanya punya satu kain untuk sholat itu gantian. Nah kemudian Sa'labah, ya kebetulan Rasul sebetulnya saya juga mau matur sama panjenengan, tapi saya malu. Ini kebetulan Rasul memanggil saya, sekalian saya matur. Doakan saya ya Rasul untuk bisa menjadi orang kaya. Kalau saya kaya nanti, saya akan khusyuk sholatnya, saya akan sedekah, akan bisa lebih beribadah lebih banyak lagi. Apa jawab Rasul Bapak Ibu? Hei Sa'labah, dengan kamu punya sekarang ini bisa bersyukur, itu lebih baik bagimu. Akhirnya Sa'labah pulang dengan hati yang mungkin ya kecewa. Waduh, Rasul tidak mendoakan saya, karena Rasul sayang pada saya. Kalau nanti saya mungkin jadi orang kaya nanti lalai, padahal saya tidak ya. Saya akan sungguh-sungguh. Akhirnya pulang. Keesokan harinya Sa'labah ya dengan dorongan dirinya mungkin sudah bosan jadi orang miskin. Akhirnya matur sama Rasul lagi, ya Rasul, mohon saya didoakan saya menjadi orang kaya sehingga saya bisa beribadah, bisa sedekah ya. Sa'labah, seandainya saya berdoa gunung Uhud itu menjadi emas, niscaya Allah itu akan mengabulkan gunung Uhud itu jadi emas. Tetapi apa yang terjadi jika itu saya berdoa seperti itu? Maka masjid ini akan sepi. Karena apa? Orang-orang pasti akan mengambil emas ini. Maka kamu bersyukurlah dengan keadaan yang seperti ini bisa beribadah pada Allah. Kedua kalinya Sa'labah pulang dengan hati kecewa. Ya sudah, berarti Rasul menyayangi saya dalam kondisi seperti ini. Tapi dorongan itu begitu kuat sehingga dia keesokan harinya itu matur sama Rasul lagi, ya Rasul, saya berjanji pokoknya nanti kalau saya menjadi orang kaya saya akan ibadah dengan sungguh-sungguh, akan sedekah, akan bermacam-macam. Karena sudah ketiga kalinya Rasul sudah akhirnya tidak menolak. Akhirnya didoakan Sa'labah pada Allah, kemudian dihadiahkan kambing yang sedang bunting. Akhirnya Sa'labah bawalah pulang kambing ini, ya kamu pelihara dengan baik ya, untuk menjadi ya bekal kehidupan kamu. Betul Bapak Ibu, kambing itu dibawa pulang ya, diopeni begitu hari demi hari, minggu demi
demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya kambing itu menjadi banyak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu kambingnya jadi banyak, sahabat lupa. Yang biasanya rajin ke masjid ya, mungkin sehari hanya sekali. Kemudian begitu banyak lagi kambingnya, kemudian 1 minggu hanya sekali, mungkin Jumatan saja. Dan kambingnya itu seperti apa ya, istilahnya air bah begitu Bapak Ibu. Artinya tidak terbentuk lagi. Begitu banyak, bahkan beberapa bukit ya, beberapa lembah itu sudah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Sehingga suatu hari, wah ini kambing-kambing ini sudah tidak penuh. Akhirnya sampai membuka lahan lagi ke pinggiran kota Madinah ya, semua sampai ribuan, puluhan ribu. Akhirnya suatu hari Rasulullah bertanya pada sahabat, sahabat, kenapa kok Sa'labah sudah lama tidak kelihatan? Oh ya Rasul, Sa'labah sekarang sudah jadi orang kaya raya, kambingnya banyak, bahkan puluhan ribu. Di kota-kota Madinah sudah dipinggir penuh dengan kambingnya Sa'labah. Oh, kalau begitu sudah waktunya untuk diambil zakatnya. Jadi kan zakat itu ada zakat hewan ya Bapak Ibu. Kalau kambing itu antara 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor. Akhirnya Rasulullah mengutus 2 orang pergi ke Sa'labah karena sudah turun ayat tentang zakat ya. Maka bagi orang iman yang sudah memiliki harta yang sudah nisab, maka ditarik zakat. Betul, begitu sampai ke Sa'labah, karena kambingnya sudah luar biasa Bapak, sudah banyak. Kalau 40 sampai 101 ekor ya. Kalau sudah misalkan 40 ribu ya, mungkin kan sudah 1000 kambing ya. 10 kambing untuk dizakatkan. Akhirnya Sa'labah, ini tidak bisa ini ya. Ini namanya pemerasan ini ya. Saya tidak mau, kapan Rasul memerasnya? Ini tidak bisa ini, namanya ini upeti, tidak bisa. Akhirnya utusan Nabi kembali pada Rasul, matur kalau itu ditolak, Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasul sangat sedih, celakalah kamu Sa'labah. Akhirnya begitu dia menjadi orang kaya ya, begitu Rasul menyampaikan seperti itu, akhirnya kabar sampai pada Sa'labah, Sa'labah, kamu istilahnya ya sudah didoakan Rasul, kamu jadi orang celaka. Setelah itu ya Sa'labah baru sadar, akhirnya membawa seluruh zakatnya menghadap sama Rasul. Apa yang terjadi? Sa'labah, saya diperintahkan oleh Allah tidak menerima zakat. Tidak diterima Bapak Ibu. Akhirnya suatu hari Sa'labah begitu menyesal ya, sampai suatu saat terdengar Rasulullah sudah wafat. Akhirnya diganti oleh Abu Bakar ya. Sa'labah menyampaikan zakatnya, Abu Bakar kapan menyampaikan? Rasul saja tidak menerima, apalagi saya. Kemudian diganti lagi Umar bin Khattab juga demikian, tidak menerima ya. Ya akhirnya sampai meninggal dunia ya. Ini termasuk orang yang celaka. Bapak Ibu saudara jamaah yang saya hormati, ini sebagai contoh bahwa kita kadang-kadang diuji dalam keadaan kaya, dalam keadaan banyak uang, itu kadang-kadang kita justru lalai. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah apapun yang diberikan oleh Allah ini ya, kita syukuri ya. Kemarin sudah kita sampaikan untuk selalu bisa melihat ke bawah, termasuk diri kita Bapak Ibu. Cobaan-cobaan antara satu dengan yang lain itu tentu beda-beda, ujiannya beda-beda, tetapi Allah sudah berfirman, Allah itu tidak akan menguji, tidak akan mencoba pada orang iman di luar batas kemampuannya. Dan cobaan-cobaan itu bukti bahwa Allah itu cinta kepada kita. Karena apa Bapak Ibu?
di balik cobaan itu Allah itu akan meningkatkan derajat kita. Kesulitan-kesulitan itu dibaliknya ada kemudahan. Innama usri yusra. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam setiap cobaan yang diberikan oleh Allah, kita sebagai orang iman kita harus bersabar. Nah, masalah sabar kita bahas berikutnya Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit tentang ujian atau cobaan. Masih bersambung besok bagaimana sikap kita kalau diuji oleh Allah, maka kita harus bersabar. Bagaimana tentang kesabaran, ikuti episode berikutnya. Ya Bapak Ibu. Ini saya kira itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.